Kang Rudi Sipit. Akang apa Mas nih saya manggilnya? Ya, Abang ya? Mas boleh, Kang boleh, Bang boleh, asal jangan Kang Guru ya. Kang boleh, terserah. Koh boleh, koh boleh. Koh boleh, dulu Boleh. Koh tuh. Dulu Koh, Koh ya. Rudi. Koh Rudi. Iya, saya dipanggil dulu Koh. Kalau Iya. Cina tuh Koh Rudi, Koh. Iya. Nama asli itu ya? Nama asli saya tuh namanya dulu Cinanya tuh Go Chengxin. Go Chengxin. Go Chengxin. Ada artinya nggak? Go Chengxin jadi gini, kalau di Cina itu Go itu marga. Kayak Lim marga. Gitu kan. Istilahnya kayak orang Batak tuh. Ada Siregar. Siregar, itu. Manulung ya. Nah, kalau di Cina nama marga itu di depan. Gitu. Go. Jadi Go Chengxin, saya Go Chengxin, nama saya Chengxin. Chengxin itu apa? Chengxin itu emang nama. Oh, nama aja. Nama Chengxin. Nah, Go-nya itu marga papi saya. Oh. Jadi laki ikut bapak tuh. Jadi Ah. Go Chengxin, nama saya Chengxin. Oh. Chengxin gitu. Kenapa jadi Rudi? Nah, nama Rudi itu nama panggilan itu. Nama keren-kerenan lah. Oke. Gitu. Rudi sebenarnya nama saya bukannya ini saya dibuka di sini. Nama saya sebenarnya bukan Rudi. Lah, Nama saya Udi sebenarnya. Udi. Udi mama saya tuh panggil Tanpa R ya? tanpa R. Oh, oke. Tuh, jadi Go Chengxin nama Cinanya itu, ya kan. Nah, nama panggilan rumahnya itu Udi dulu, Udi, Udi, ya. ya kan. Nah, kalau wah nggak keren gitu kan, akhirnya tambahin nama saya Rudi itu. Itu baru terinspirasi dari Rudi mana gitu. Oh enggak, Enggak ya? enggak. Nah, kalau Pak Sipit Mata, Oh iya, betul. Pak Sipit dari Mata karena itu dulu ikut lomba. Lomba-lomba. Lomba lawak perorangan dulu. Saya juara lomba perorangan. Perorangan tuh kalau sekarang stand up. Stand up dulu tahun Oh, berarti 1988. stand up udah ada dulu. Udah ada lomba perorangan dulu, RRI juga ngadain lomba perorangan, grup perorangan dulu. Monolog lah ya istilah. Enggak perorangan, Oh, perorangan istilahnya. istilahnya. Ya, kalau monolog itu kan beda ya. Kalau monolog itu ada lomba monolog juga ada, tapi kalau di lawak itu ada namanya lomba lawak perorangan atau lawak tunggal. Kalau tunggal ya. Nah, dulu itu yang juara itu Otong Lennon dari Riau. Tuh, Otong Lennon, terus pernah lagi dulu pertama ada lagi Mehmet Mini itu pernah tuh, Ali Nurdin itu pernah juara perorangan tuh. Haji Koman tuh pernah nggak itu? Kayak gitu tuh. Nah, itu Atet, Mas Atet. Iya, iya, iya. Itu pernah. Itu dulu perorangan. Nah, tahun di TVRI itu, RRI waktu itu ngadain. Nah, kalau saya 1988 itu kayak wadah dulu tuh rame Mas dulu lomba lawak itu rame dulu. Lomba lawak grup perorangan. Nah, saya ikut perorangan waktu itu tahun 1988. Alhamdulillah juara 1. Wis. Nah, gitu. Yang lainnya pada kabur. Dan jadi saya pakai nama apa gitu kan. Wah, kok keren banget Rudi gitu kan. Terus saya bentuk apa? Saya ngaca, wah Mata mungkin dulu kan ada Mehmet Mini apa kan dari ininya kan. Iya, iya. Akhirnya saya Mata aja deh. Akhirnya saya pakai Rudi Sipit. Nah, orang ngakui saat orang salah sangka sama saya Mas. Sangkain saya orang Manado. Padahal Saya orang Cina kan. Supit. ya. Supit tuh Manado. Saya kan Sipit bukan Supit. Orang taunya Supit. Wah, orang Manado. Mas orang bukan. Tapi Bukan Cina lahir di Indonesia bagian mana nih? Saya bagian jauhnya. Manado. Jadi saya emang keturunan. Jadi Cina di atas, ini saya di bawah turun. Oh iya, iya. Jadi emang keturunan, saya keturunan Cina sebenarnya gitu. Jadi balik lagi kemana nih, ya kan? Ke lawak tadi ya. Lawak. Nah, itu dulu tuh tahun 88 gitu. Jadi juara perorangan. Jadi saya pakai nama Sipit itu pakai Mata. Kemudian akhirnya membentuk nama grup lawak Diamor. Nah, itu saya bikin Diamor dulu. Awalnya tuh ada teman saya, namanya si Hendrik yang bikin. Nah, kasih nama tuh. Nah, dia sekarang jadi pendeta tuh. Oh iya, iya. Hendrik Masih namanya. ada berarti ya. Masih ada. Nah, saya Mamo. Tuh, pelajarannya sebanyak tuh. Dulu ada Abidin almarhum. Terus ada si saya lupa Aci, si Toto apa siapa tuh ada saya lupa. Koko, aku nggak salah Koko ada Koko namanya Koko. Berjalan tuh, akhirnya saya bertiga ada tuh. Saya, Mamo, sama Jarwo. Akhirnya sama Jarwo. Nah, Jarwo itu dulu adik saya punya teman Jarwo. Jadi Jarwo tuh teman adik saya sebenarnya. Oh gitu. Jarwo tuh orang Riau, ngontrak di sebelah rumah saya.
Nggak kenal orang sebelumnya. Belum nggak kenal, saya kurang orang. Terus adik saya, ajar aja ajak dia lucu di sekolahannya suka nyela-nyela gitu. Saya aja, saya ajarin teknik ngelawak. Udah bertiga. Nah, akhirnya saya ngisi terus, wah main saya orangnya seorang yang lalang buana dalam dunia lawak. Jadi saya nggak satu grup aja, saya ngikut grup lain aja mas. Dulu pernah ikut lomba lawak Ikaria, juara Jakarta Barat gitu kan. Dulu kan ada Jakarta Timur, Jakarta ini saya mewakili Jakarta Barat, ikut grup itu. Grup saya nggak ikutin, cuma lalang buana. Sampai akhirnya saya main yang namanya teater, jadi teater Betawi, jadi model lenong saya masuk. Nah disitulah ketemu Komeng itu dari namanya apa, lenong Simon dulu. Dulu Simon. Dia itu Lenong Mutahir aku nggak salah ya, lupa saya dia tuh nama ininya. Nah saya ikut anaknya WD Mukhtar Rendra. Saya ikut tuh, saya mamamok tuh di situ. Nah Komeng lagi di Boneng, anak mainnya di Boneng, ada namanya Subur TPL. Nah ikut deh grupnya Subur nih, ikut main di Ancol gitu. Nah saya main di Ancol berdua, Komeng tuh gor-goran dulu mas. Saya berdua itu sampai dulu Pak Bang Mali, Mandra itu nggak apa istilahnya kalah itu loh. Saya berdua, kalau saya berdua dulu sama Komeng, sampai saya akhirnya pementasan berikutnya itu dipisah. Jadi saya sama almarhum Nirin, Nirin ya. Terus Komeng sama Mali sama Mandra, udah Komeng habis. Saya habis, pisahkan dulu. Saya masih muda waktu itu kan. Udah ini, akhirnya udah saya ajaklah Komeng, mendingan lawak gitu. Pada lenong emang beda lawak sama lenong gitu kan. Kalau lenong kan nggak ada ininya, nggak ada aturannya, nggak ada rumus-rumusnya lah istilahnya, strategi atau apa. Namanya lenong kan gitu kan. Tapi nggak jauh beda kalau untuk main istilahnya 1, 2, 3 ger gitu loh. Itunya ada. Yuk main, akhirnya masuklah grup Diamor. Artinya ada nama arti khusus nggak untuk Diamor itu? Diam-diam cari honor. Diam-diam cari honor. Iya, dulu rumahnya pendiam mas dulu. Gitu. Kita kalau ngumpul sama pelawak itu benar, kita jarang mau cerita, dia dengerin. Saya ketawa-tawa aja orang gitu. Tapi pas giran udah main baru jedar gitu dulu. Dia istilahnya tuh diam-diam menghanyutkan. Diam-diam makanya diam-diam humor. Betul. Diamor tuh diam-diam humor sebenarnya. Humor ya. Jadi kita diam, kalau udah ngumpul sama pelawak kita jarang bercanda, jarang. Kita dengerin orang ngomong, kita tawa-tawa aja gitu. Tapi akhirnya kok sekarang Diamor nggak ada. Itu nggak ada tuh karena apa nih? Nah, bubar kayak grup band aja gitu bubar. Iya, sebenarnya antara bubar nggak bubar, tapi gini, memang ini perjalanan. Jadi waktu itu tahun 95 deh. Nah, sebenarnya saya dirikin Diamor itu saya berkiblat sebenarnya. Waktu itu Komeng Simon jadi Komeng itu saya contohin Bagito. Dulu di Miing itu kan Mas Miing itu namanya Dedi Gumelar. Jadi Miing, itu saya contoh. Terus wah ini agak nggak apa-apa mas, matiin dulu. Ilmu saya tinggi ya, saya gini mati. Jadi saya niru dia tuh. Sampai Simon awalnya Komeng nggak mau, jadi mau. Nah terus kenapa saya jadikan Komeng jadi maskot? Saya niru Jayakarta Group. Dulu Pak Haji Jojon sama Cahyono, ya kan. Jayakarta itu ada Jojon itu Jayakarta. Itu saya tiru. Image-nya tuh dia. Iya. Ya? Jadi Komeng itu Diamor itu Komeng. Saya main di Papua, Fafak. Di Fafak. Fafak itu undang Fafak. Paling jauh itu ya. Paling jauh itu. Nah, itu nggak taunya di Fafak itu orang pinter-pinter. Ada yang namanya anekdot di sana. Kayak gimana tuh? Anekdot hampir sama. Nggak tahu dia namanya apa di situ, saya lupa tuh, udah lama banget sih mas, tahun 95 bayangin tuh. Nah setelah itu saya dengar di kabar 95 itu Jojon keluar Jayakarta Group. Berarti nggak ada dong? Nggak ada Jojon kan? Nggak ada. Wah, saya dengar di Fak. Saya pulang ke Jakarta 2 minggu Komeng keluar. Bisa sama mas. Gitu ya? Apa yang saya iniin itu benar itu.
Saya kan ini ke itu, ke Jojon tekniknya kan. Saya bikin seperti itu. Akhirnya Jojon gua dari dari Jakarta komen 2 minggu keluar dari Diamor, bingung saya, wah bisa sama kayak gitu. Dia masuk sesama maskot kan, saya jual. Nah, gimana lagi saya bertiga? Udah saya bertiga jalanin aja. Nah lama kelamaan pas bertiga ini, ya beda visi sebenarnya. Itu dulu kalau saya tidak istilah sama Komeng nggak beda visi, itu wartawan dulu itu nyerang saya sama Komeng. Karena yang maskotnya Komeng, yang pimpinannya Diamor saya. Pasti yang diserang 2 orang ini. Akan diadu domba, kan gitu kan. Ini omongan kalau salah ngomong bisa jadi ribut. Makanya saya, Meng, satu visi bedanya, karena lo yang mau keluar. Saya minta surat sama Komeng mengundurkan diri. Surat, ada surat keluarnya ada alasan kayak misalnya masalah apa nih? Nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, pengen dia mungkin sendiri. Kan adalah orang-orang yang ketiga gini pengen gimana tuh, ada juga ya. Cuma ya udahlah, itu perjalanan saya anggap udah, yang penting saya nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya, akhirnya kita bertiga masing-masing, akhirnya kita masing-masing, karena kalau panggil bertiga ya kan orang agak sulit. Udah masing-masing gitu. Yang penting nanti kalau udah jadi siapa ini kita saling angkat. Berarti sekarang saling angkat gitu. Tetap komunikasi kan sejak saat itu jalan terus. Masih, karena kita nggak ada apa-apa, jadi silaturahmi tuh tetap berempat tuh. Kadang-kadang ada acara juga, saya punya acara misalnya di TVR atau apa, saya ajak Mamo. Ada gimana juga. Kadang-kadang gitu kita nggak bisa melupakan, karena sejarah Diamor itu memang benar-benar sejarah kita jadinya. Seorang pelawak gitu kan. Dari sana. Dari situ kita secara ini nggak bakal bisa melupakan. Gitu. Nah sekarang kalau melihat dunia lawak sekarang dan dulu ya, dari sisi mungkin perbedaannya lah ya. Sekarang kan ada stand up comedy, kemudian ada lawak-lawak yang jorokin gitu. Slapstick. Apa sih namanya? Namanya slapstick. Ada nggak dulu? Ya dulu ada. Dulu pelawak itu komplit, Mas. Segala ada ya. Ada semua, cuma yang kekeh, yang istilahnya yang benar-benar slapstick adalah di Sri Mulat. Sri Mulat ya. Sri Mulat. Tapi gestur atau ngerjain orang itu semua pelawak ada, Mas, grup pelawak. Karena itulah yang mudah untuk orang ketawa. Selain ngomong jorok. Iya, benar itu. Ngomong jorok, ya kan? Berslapstick itu kan senjata tuh. Itu. Nah, yang melakukan itu Sri Mulat yang banyak melakukan slapstick. Tapi slapsticknya dia itu tidak kasar, ada motivasinya. Jadi juga tiba-tiba main tepung begini lempar ini, enggak. Ada istilahnya urutannya gitu, Mas, sampai mentok ke sana. Ngejatuhin orangnya juga ada. Gitu, jangan nggak apa orang main sengkat, enggak. Ada dulu, tekniknya lah. Ada tekniknya dulu, nggak sembarangan. Jadi orang nontonnya diri kerja tapi ketawa penontonnya, nggak merasa dia memang dibully. Gitu loh dulu. Dulu semua grup ada. Masing-masing grup itu dulu banyak, Mas. Nah, kalau yang terjadi sekarang gimana? Kalau sekarang itu ekstrim sih. Nah gitu. Jadi kadang-kadang main hantem aja gitu kan. Berarti memang nggak dikonsep dari awal. Nggak konsep, karena sekarang ini bukan lawakan. Apa jadi? Candaan aja. Candaan. Jadi namanya candaan, dia nggak beban, Mas. Lawan beda, Mas. Kalau candaan itu siapapun akan main, bukan pelawak yang main. Jadi nggak ngerti. Akhirnya candaan itu, Mas, lucu nggak lucu dia nggak ada beban. Tapi namanya lawak, kita atas nama lawak, kalau kita nggak lucu, itu keringet gede-gede, Mas. Bener. Itu kalau ngambil honor nyuruh-nyuruhan tuh udah nggak lucu tuh. Gitu. Lu aja gitu, Mas, bener. Malu. Apa sih ngambil honor tuh langsung kabur. Pernah kejadian manggung terus juga ada yang ketawa pernah. Pernah. Dulu lagi pernah ke semua hampir kejadian. Tapi yang lagi lucu lagi waktu saya dulu dimain di Kopi House. Kopi House dulu pelawak itu ada. Kopi House sekarang ini kan ya diskotik lah. Ya kan dulu Kopi House, Mas. Di Kopi House itu banyaknya itu minum doang kan, doang, orang mabuk doang, ya kan. Kalau sekarang kan repot. Dulu mabuk doang, Mas. Jadi kita mainnya di tempat-tempat orang gituan mabuk Kopi House. Nah, di sana itu ngelawaknya dulu di Kopi House itu jamnya pasti, Mas. Jadi misalnya mulai dari jam 11 tuh, Mas. Penonton nggak ada penonton itu harus main lawak kita. Itu tuh. Gitu ya? Iya. Karena dia ada temnya jam 11
acara showtime, namanya showtime jam 11, jam 1, terakhir setengah 3. Iya. Jadi dia harus pasti gitu. Jam 11. Jadi orang tuh yang mau datang ke coffee house, oh dia showtime-nya jam 11. Oh dia showtime-nya jam 1, dia showtime setengah 3. Itu dulu begitu. Saya jam 11 kagak ada penontonnya, cuma 6 orang. Ketawa tuh. Wah, boro-boro awal itu. Nih yang bartender apa yang layan-layan ini yang cewek-cewek yang pada ngakak aja. Ini nggak ketawa nih. Gue heran ini. Saya tanya, itu dari mana sih? Mas, itu orang Korea. Oh, dari kapal nyandar kan? Ya namanya orang anak buah kapal kali itu. Iya. Mampir di situ. Wah, nggak ketawa kita ngomong sejago verbal itu bahan-bahan lawakan andalan itu kagak ketawa. Akhirnya kita main slapstick. Main gendong-gendongan, main apa baru ketawa. Gitu kan. Karena kalau humor slapstick itu adalah humor verbal. Semua orang paham. Humor ngerjain itu semua orang paham. Ngerti lah ya. Ngerti. Maksudnya kemana gitu. Bahasa siapapun bisa, negara manapun akan ngerti. Ya contoh Charlie Chaplin, terus si apa yang ngetop tuh Septian Wicahyo. bukan orang luar negeri tuh yang sendiri tuh. Mr. Bean. Mr. Bean. Lihat, dia kan nggak ngomong, gerak, tapi orang ketawa. Pantomim gitu. Pantomim modelnya gitu kan. Ya kalau Jakarta di sini Septian, Ya, dan ya. bagus itu. Itu kan bahasa tubuh. Ya. Gitu. Ya itu kalau kita akhirnya menggunakan seperti itu slapstick. Gitu, ditambahin ngerjain kayak gitu. Betul. Kayak gitu, Mas. Jadi ya orang sono ketawa-tawa kan jadinya kan. Kayak gitu. Kalau stand up comedy gimana? Nah, kalau stand up Lagi apa trennya sekarang nih? yes, stand up ini kan lagi tren. Jadi Bahkan lawak grup gak ada sekarang. ya, kenapa lawak grup nggak ada? Karena kita belum ada yang namanya ladangnya atau istilahnya tempat, Mas. Oke. Ya, karena apa? Karena TV sekarang itu sudah condong larinya ke stand up. Jadi yang punya ladang, istilah punya tempat adalah stand up. Jadi ini lawak itu tidak punya apa namanya untuk mempelajar atau untuk melakukan eksekusinya. Iya. Ya kan gitu. Akhirnya tidak ada lagi muncul grup-grup baru. Terakhir tuh Gerbang, ya kan, di lomba lawak orang lucu Indonesia tuh Gerbang itu. Oh, dulu kan ada di TPI itu kan kayak Api ya, dulu. Sule juga dari sana. Ya, nah itu Api yang ngadain di TPI dulu waktu itu TPI. Nah TPI kasih kesempatan dulu tuh. Itu juga Api 1, Api 2, 3, 4 ke sono enggak, Mas. Nah, itu ya makanya. Api 1. Nah, dan juga Oli juga nggak dikasih kesempatan, tidak dibikinin paket, juara udah lepas. Terus yang di Trans juga gitu, namanya SMK, sekolah lucu kok nggak salah ya. Iya, Ini menuju komedian. Nah itu pun nggak dikasih, dia juara udah dilepas, nggak dibikinin paket gitu. Nah akhirnya kita tidak punya lah paket semua pelawak ini gitu kan. Betul. Dan terus pelawak-pelawak baru juga susah menyontoin. Kalau saya dulu kenapa saya bisa, karena saya minimal saya niru, melihat teknik melawak dari orang-orang dulu, Mas. Iya. Kayak dulu Jayakarta Group, Diam Group, ya, terus yang di sini ya Abah Us tuh, The Bodor. Iya, iya. Dulu banyak deh pelawak-pelawak di sini yang saya tonton gitu kan. Ada Tom Tam dulu gitu kan, yang pelawak dulu. Dan teknik lawak begini, setiap lawak kan beda-beda, Mas, dulu. Beda-beda ya. Jadi Kalau stand up kan gitu aja kan. gitu. Nah, kalau ke Jadi- stand up emang dia kan curahan hati. Iya, betul. Curahan hati yang diungkapkan, dia lihat apa, nah itu dia kupas sama dia. Seperti itu. Jadi hampir sama gayanya gitu kan. Cuma stylenya aja, dia punya cirinya aja, apa cirinya itu beda di situ. Nah di stand up, nah sekarang ini stand up bilang ini dia segmented, jadi orang dibilang oh komedi yang cerdas lah, komedi apa. Setiap komedi semuanya cerdas. Cerdas pasti. Semua komedi cerdas. Kalau dia nggak cerdas, dia nggak bisa bikin orang ketawa. Karena mau bikin orang tawa susah. Susah, bahkan sebetulnya presiden-presiden di luar negeri itu nggak tahu di negara mana lah ya. Karena pelawak itu dijadiin apa namanya? Kayak penasehat gitu. Penasehat itu dalam arti ntar kalau gua pidato, nah lawakannya nih biar hadir Iya, di sana gitu. gitu. Kadang diundang gitu sebenarnya. Sekarang sudah mulai begitu semua. Oh, udah mulai lagi. Udah pejabat-pejabat lain, sekarang udah minta pada gitu. Indonesia nya. Di Indonesia udah mulai sekarang bermain pantun hampir semua. Apakah nggak itu nggak lucu pantun? Iya, Ridwan Kamil pakai Pakai semua udah mulai. Ganjar pakai. Nah, sekarang pun sudah mulai isian-isian. Seperti Mas di sana. Jadi dia pidato,
tapi ada selip-selipan humor. Dan humor itu pesanan ternyata. Pesanan. Ya kan pesan orang, gue pengen humor gini nih, gitu kan. Dibikin pesanan. Nah, kalau pejabat yang ngomong, gernya kan lebih beda sama pelawak. Beda, betul. Karena dia nggak pernah ngelucu, kok ngelucu? Kan kuror kan gitu. Iya, iya. Nah, seperti itu. Karena apa? Biar gimana pun juga, suasana itu penting. Ya, Misalnya kita udah orang pada tegang gitu kan, belum tentu masuk. Tapi kalau dengan candaan, gitu kan. Sekarang itu ceramah aja, mau pakai pelawak. iya. Ya kan? Karena apa? Asli. Iya, pelawak jadi penceramah ada. Ada. Penceramah bawa pelawak, iya. Ya. Sekarang itu kan, karena dia ngelawak dulu sambil ngelawak lah. Supaya apa? Intinya sih sebenarnya supaya orang ngedenger ini nggak ngantuk. Kalau jual ceramah terus akhirnya ntar nggak ini. Tapi kalau selingan-selingan komedi ketawa lagi dengerin. Akhirnya fokus dengerinnya. Sama konsepnya tuh kayak wayang golek yang dimain Ya. Asep Sunandar. Dia ajak ketawa aja dulu. Iya. Baru masuk isinya. Masuk isinya. Kan orang gitu dibawa dulu, anyutin dulu, baru dikasih deh tuh masukan. Ya kayak gitu bener. Itu yang bener. Ya. Itu maksudnya. Nah, kayak pelawak pengen jadi istilahnya penceramah. Ya nggak semua bisa. Ya kayak Akri, itu kan harus fokus. Akri fokus. Dulu Haji Komar jago. Haji Komar juga nggak fokus. Topik Lala jadi dewan. Iya. Itu harus fokus Topik Lala. Dulu jago-jago pelawak tuh yang bisa ceramah itu yang dulu tuh Mas ya. Dulu tuh Haji Komar, terus si Ginanjar, terus Akri, terus Ali itu grupnya, ada grup yang juara lomba lawak api 3. Oh, siapa ya? Ada Ali namanya grupnya, apa saya lupa tuh ya. Kiwil. Bukan Akiwil, baru-baru ini kalau Kiwil. Iya, nah dia dulu stylenya dia awalnya kan meniru gaya suara Jamin MJ, naik tuh dia gitu. JTV ya, di subscribe, di like, share sebanyak-banyaknya. di komen dah ya. Jangan lupa dingnya tuh, kalau ting lonceng ya kan. Loncengnya. Gitu. Biar ada pemberitahuan ya. Iya benar Mas. Yo. Oke, selanjutnya mungkin kita ngopi aja. Obrolan kita udah selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.